Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Juni? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sehat ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Mungkin saya tidak lama berbicara dengan Bu Juni, paling hanya membutuhkan waktu 5 menit atau 10 menit paling lama lah. Saya mungkin langsung saja pada pokok pertanyaan. Yang pertama, Ibu Juni, kira-kira apa yang ingin Ibu Juni sampaikan kepada saya pada pertemuan ini? Ya, adapun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini yakni tentang hal-hal yang dapat meningkatkan pembelajaran di kelas, seperti itu. Berarti Ibu Juni ingin meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya. Hal-hal itu yang mungkin yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, Bu ya. Iya. Oke, Bu ya. Kemudian yang ingin Ibu Juni dapatkan dari percakapan kita pada hari ini apa? Ya. Yang ingin saya dapatkan dalam percakapan ini yakni tentang bagaimana tentang solusi cara meningkatkan pembelajaran di kelas. Solusi dan Ya. cara meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah Ibu Juni lakukan, yang Ibu Juni sudah persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran untuk besok ini? Persiapan yang sudah saya lakukan itu yang pertama saya sudah menyiapkan materinya, tentang medianya, dan LKPD-nya. Iya. Jadi itu tiga-tiganya sudah disiapkan ya. Iya. Saya ingin tahu juga materi yang akan Ibu Juni ajarkan ini materi tentang apa, kemudian juga Ibu mengajarnya di kelas berapa? Adapun materi yang saya ambil untuk di kelas 5 ini ya Pak, saya mengambil kelas 5 yakni tentang puasa Ramadan. Ya, jadi materi pokoknya senangnya berpuasa Ramadan. Di kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Oh, berarti materi yang diambil adalah tentang puasa Ramadan. Kemudian di kelas 5. Terus tujuan daripada pembelajaran yang Ibu sudah cantumkan di perencanaan itu seperti apa ya? Untuk tujuan yang saya harapkan dari peserta didik yakni dari menyimak atau mengamati, dari mengamati ya Pak. Dari mengamati gambar itu saya mengharapkan siswa itu mampu untuk mengetahui cara-cara menyambut datangnya bulan Ramadan. Iya. Terus yang berikut dari diskusi saya ingin mengharapkan siswa itu mampu yang pertama menjelaskan makna puasa, yang berikut tentang menyebutkan macam-macam puasa, yang berikut siswa mampu menyebutkan hukum puasa, yang berikut siswa mampu menyebutkan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, dan yang terakhir itu siswa mampu menentukan datangnya bulan puasa, seperti itu. Oh iya, tadi ada dua yang bisa saya tangkap. Yang pertama adalah tentang pengamatan, kemudian ada juga diskusi. Nah, model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang menuangkan pengamatan dan juga diskusi itu bisa masuk ke dalam model pembelajaran seperti apa itu? Kalau di sini saya menggunakan cooperative learning, yakni tentang kalau diskusi ini Pak ya, itu jadi diharapkan siswa itu mampu bekerja sama dalam kelompok. Makanya saya gunakan cooperative learning
sehingga mereka itu bisa aktif di tiap-tiap kelompok mereka masing-masing. Jadi metode yang digunakan adalah cooperative learning. Ya. Ya. Cooperative learning berarti membagi mereka ke dalam Beberapa kelompok. Ya. Mereka nanti dalam proses pembelajaran itu ada kerja kelompok. Ya, seperti itu. Nah, baik, kemudian area pengembangan, ya, area pengembangan yang ingin ibu dapatkan ataupun yang ingin ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran saat itu adalah apa saja? Kalau untuk area pengembangan ini, untuk pembelajaran ini saya mengharapkan pembelajaran ini dapat menarik peserta didik untuk dalam proses KBM ini. Dalam proses Ya. KBM. Ya. Ada lagi yang Dan yang berikutnya lagi untuk penilaian keterampilan itu yang keterampilan yang emosional dengan sosial. Ya, sosial. Oh, iya. Emosional sosial. Oh, pembelajaran keterampilan sosial dan Iya. emosional itu Bu, ya. Iya. Berarti ini sudah mulai menerapkan PSE Iya. di kelas Iya, Pak, seperti pembelajaran itu. sosial. Nah, pembelajaran sosial dan emosional yang ibu sudah tuangkan ke dalam RPP itu seperti apa ya? Yang ibu sudah tuangkan, yang ibu pembelajaran sosial emosional yang menurut ibu sudah tuangkan dalam RPP itu seperti apa kegiatannya? Seperti di dalam mengamati gambar itu kan di situ saya di situ sudah memancing siswa untuk bagaimana cara kita untuk menyambut bulan Ramadan. Berarti kan ada emosi di situ, emosinya itu dengan cara senang, Iya, ya, dengan senang hati menyambut bulan Ramadan. Baru kalau diskusi itu di situ ada keterampilannya dengan menyampaikan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu tidak dengan emosi yang tinggi, tetapi dengan menghargai teman-teman yang mungkin berbeda pendapat dengan dia. Berarti menurut ibu ada dua hal yang sudah ibu tuangkan dalam perencanaan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan tentang pembelajaran sosial yang ada di perencanaan ibu? Menurut saya sudah seperti itu ya, sudah cukup karena kedua kegiatan itu dari mengamati dengan berdiskusi menurut saya sudah tertuang di dalamnya tentang emosional dengan sosial. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi saya sangat apresiasi kepada ibu ya karena sudah mulai menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Dan saya berharap semoga pembelajaran besok ya yang ini sudah rencanakan hari ini akan berjalan dengan baik. Insya Allah dan juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dicantumkan di RPP. Nah, kemudian juga saya ingin memastikan besok ini pelaksanaannya ini jam berapa ya Bu? Kalau tidak salah itu saya mengambil jam pertama pukul 7.30. Pukul 7.30. Ya. Karena saya juga akan menyesuaikan dengan waktu saya besok ya, karena saya berharap juga pada besok ini akan hadir juga mengamati ataupun mengobservasi ya tentang bagaimana ibu menjalankan perencanaan yang sudah ibu susun pada hari ini. Dan tujuan saya mungkin besok mengamati itu hanyalah melihat seperti apa caranya ibu dalam menjalankan perencanaan yang sudah ibu susun pada hari ini. Dan mungkin akan ada lagi tindak lanjutnya setelah itu ya. Setelah observasi tersebut mungkin akan ada lagi percakapan. Hari ini kita baru melakukan percakapan yang mungkin adalah percakapan tentang pembahasan untuk observasi besok. Setelah itu akan ada lagi mungkin pertemuan kita yang setelah observasi itu akan ada lagi pertemuan kita membahas tentang
pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut. Nah, sejauh ini ya Bu ya, sejauh ini artinya sampai saat ini kan, di akhir pembicaraan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan pada pertemuan hari ini? Yang saya dapatkan yaitu jawaban dari semua yang ingin saya lakukan pada besok hari, yakni tentang bahwa yang akan saya ajarkan besok itu sudah sesuai dengan prosedur. Iya. Jadi mengenai sesuai tidak sesuai itu nanti kita akan lihat besok ya Bu ya. Iya Pak. Iya, sesuai tidak sesuai itu karena kita lihat hal-hal apa saja ataupun kemungkinan apa saja yang muncul pada saat pelaksanaan besok. Iya. Dan itu nanti akan kita evaluasi setelah pelaksanaan tersebut ya. Dan selain dari Ibu merasa bahwa Ibu sudah memiliki jawaban tentang apa tentang hal-hal yang akan dipersiapkan besok, apalagi kira-kira yang Ibu peroleh dari pertemuan hari? Salah satunya yakni tentang mungkin saya bisa lebih bisa mengeluarkan unek-unek kepada Bapak, sehingga Bapak bisa membagikan apa saja kekurangan yang kurang dari perangkat pembelajaran saya dan akan saya gunakan pada besok hari. Iya, baik. Terima kasih ya Bu ya, sudah bersedia untuk melakukan percakapan tentang persiapan untuk observasi ataupun pengamatan proses pembelajaran pada besok hari ini ya Bu ya. Dan saya berharap semoga pada besok hari ini Ibu dapat melaksanakan proses pembelajaran ini sesuai dengan yang diharapkan. Ini harapan saya dan tentunya ini juga menjadi harapan kita. Dan mungkin pertemuan kita hari ini ya kita akhiri dan kita insya Allah akan bertemu lagi pada besok hari di observasi. Boleh ya Bu ya? Ya, bersedia Bu ya? Ya. Ya, nanti kita komunikasi lagi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan sebelum kita masuk pada jadwal besok. Ya. Oke. Baik Bu, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.